Bek Juventus pulih dari cedera, mengincar peran awal versus Lazio. Setelah mengalami masalah otot di Empoli, banyak yang khawatir Federico Gatti akan melewatkan pertemuan Juve berikutnya melawan Lazio. Namun untungnya, hasil tes menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera, sementara jeda internasional memungkinkan sang bek untuk beristirahat dan mendapatkan kembali kondisi fisiknya yang optimal. Menurut Il Bianconero, Gatti telah pulih dan mengincar tempat sebagai starter dalam pertandingan Sabtu depan melawan Lazio. Bianconeri akan menjamu tim ibu kota di Stadion Allianz yang akan menjadi ujian terbesar klub musim ini sejauh ini. Sinyonya tua mengumpulkan 7 poin dari 3 putaran pertama, namun belum pernah meraih kemenangan di kandang sendiri. Sementara itu, Gatti tetap berada di bangku cadangan pada hari pembukaan di Udine dan kemudian saat bermain imbang 1-1 melawan Bologna di putaran 2. Namun menyusul penampilan yang tidak meyakinkan dari Alessandro melawan Rossoblu, Max Allegri memilih bek asal Italia tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu memberikan hasil yang baik dengan penampilan yang mengesankan di Empoli. Mantan pemain Frosinone itu solid di lini belakang, membantu klub mencatatkan clean sheet. Dia juga berkontribusi di sisi lain lapangan, memenangkan tendangan penalti yang gagal dikonversi oleh Dusan Vlahovic. Jika ia berhasil lolos tes kebugaran, pemain Italia itu kemungkinan akan menjadi starter bersama Gleison Bremer dan Danilo di formasi 3 back. Detail baru muncul soal alasan Juventus ingin menjual Dusan Vlahovic. Juventus melakukan upaya signifikan untuk melepas Dusan Vlahovic di bursa transfer terakhir saat mereka berupaya mengumpulkan dana dan menggantikannya dengan opsi yang lebih terjangkau, yaitu Romelu Lukaku. Namun, mereka tidak dapat menemukan pembeli, dan Vlahovic tetap menjadi pemain kunci mereka di musim yang krusial ini. Klub kini memasangkannya dengan Federico Chiesa di lini serang mereka untuk musim ini dan berharap dapat menemukan pembeli yang cocok untuknya ketika jendela transfer dibuka kembali. Juventus ingin memastikan sang penyerang menjalani musim yang sukses, yang akan meningkatkan nilai pasarnya saat musim berakhir. Menurut laporan dari Football Italia, Vlahovic akan mulai menghasilkan 12 juta euro bersih per musim mulai tahun depan. Juventus bertujuan untuk menghindari pembayaran gaji tahunan yang tinggi kepadanya. Klub awalnya mengontraknya dengan tujuan memanfaatkan nilai jual kembali, berharap bisa menjualnya dengan harga sekitar 120 juta euro setelah 2 musim. Namun, rencana mereka terganggu oleh masalah cederanya selama bursa transfer musim panas. Perjalanan Vlahovic masih panjang untuk membuktikan bahwa ia layak dibayar sesuai dengan bayaran kami, mengingat ia kesulitan untuk meniru performa yang ia tunjukkan di Fiorentina. Mudah-mudahan, dia tampil lebih baik musim ini dan kami bisa menjualnya dengan harga mahal. Jurnalis mengatakan Allegri akan terkejut jika dia menjadi pelatih Italia tadi malam. Italia memulai masa kepemimpinan Luciano Spalletti dengan hasil imbang mengecewakan melawan Makedonia Utara tadi malam, jauh dari ekspektasi para penggemar. Spalletti, yang membawa Napoli meraih kemenangan di Serie A musim lalu, dianggap sebagai kandidat teratas untuk peran manajer tim nasional setelah kepergian Roberto Mancini untuk melatih Arab Saudi. Spalletti seharusnya mengharapkan hasil yang lebih baik, namun timnya gagal memenuhi ekspektasi, dengan Makedonia Utara menekan mereka untuk bertahan di menit-menit akhir pertandingan. Manajer Juventus Max Allegri sering mendapat kritik atas pendekatan defensif timnya, dan Azzurri mengambil sikap bertahan setelah memimpin. Jurnalis Fabio Ravezzani tidak terkesan dan berpendapat bahwa Allegri akan mendapat kritik keras jika dia menjadi manajer tim nasional berdasarkan penampilan tadi malam. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Tidak diragukan lagi, jika Italia memainkan pertandingan yang sama dengan Allegri sebagai pelatih, tsunami yang biasa terjadi akan datang, paham? Bahkan bersama Makedonia, dia mencetak gol dan membuat semua orang bertahan. Dan mungkin Spalletti dari Makedonia akan mengejarnya dengan tangan terulur untuk mengejeknya. Allegri adalah salah satu manajer yang tidak disukai penggemar sepak bola Italia karena cara bermain timnya, namun ia memenangkan trofi dan memiliki 6 gelar liga di CV-nya. Juve tetap percaya padanya karena dia tahu bagaimana mendapatkan hasil dan sepak bola adalah permainan hasil.
Krisis. Keluarga Agnelli mau jual Juventus. Krisis yang menerpa Juventus belum akan berhenti. Baru-baru ini, muncul sebuah laporan yang menginformasikan keluarga Agnelli ingin menjual Juventus. Keluarga Agnelli telah turun-temurun, sejak 1923, memiliki Juventus. Dinasti tersebut tampaknya akan runtuh, meski belum dipastikan kapan. Laporan media asal Italia, Il Giornale, jadi yang pertama menginformasikan rencana keluarga Agnelli menjual Juventus. Kemungkinan ini terus dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Walaupun belum ada kabar soal kapan Juventus secara resmi akan dijual dan siapa pembelinya, laporan itu mengklaim Juventus bakal berpisah dengan keluarga Agnelli cepat atau lambat. Financial Club mencekik. Masih dalam laporan yang sama, Juventus disebut mengalami kerugian sebesar 240 juta euro. Pendapatan mereka dalam setahun juga gagal mencapai 600 juta euro. Itu belum ditambah dengan utang-utang Juventus yang kabarnya lebih tinggi daripada valuasi klub sekarang yang berada di angka 800 juta euro. Oleh karena itu, rencana penjualan oleh keluarga Agnelli memang masuk akal. Mereka ingin menjual Juventus di angka 1,5 miliar euro. Paul Pogba mengincar kebugaran untuk menjadi starter dalam pertandingan melawan Lazio. Paul Pogba memberikan momen yang mengkhawatirkan bagi Juventus karena cedera pada pertandingan terakhirnya, tetapi tes selanjutnya menunjukkan bahwa gelandang tersebut tidak mengalami cedera serius. Juventus kini menantikan Pogba kembali ke skuad mereka untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Max Allegri sangat menjunjung tinggi Pogba dan yakin jika berada dalam kondisi prima, ia bisa memberikan pengaruh besar bagi tim. Pogba menikmati awal musim yang baik dengan menit bermain yang terbatas, dan 2 minggu menjelang pertandingan berikutnya akan memberinya waktu tambahan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Menurut laporan Tutto Juve, Pogba bertekad menjadi starter di laga melawan Lazio. Dia telah berhasil mengatasi ketakutan akan cedera dan sangat ingin berada di starting lineup saat Juventus menghadapi tim Maurizio Sarri di pertandingan mendatang. Pogba adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan merupakan salah satu pemain yang kami percayai untuk membawa kami kembali ke puncak sepak bola Italia. Sang gelandang akan menjadi pemain kunci bagi kami, namun ia harus fit, dan kami harus mengatur menit bermainnya untuk mendapatkan yang terbaik darinya. Allegri lakukan perubahan besar-besaran terhadap susunan Juventus jelang pertandingan dengan Lazio. Manajer Juventus Max Allegri sedang mempersiapkan perubahan susunan pemain yang signifikan dalam pertandingan mendatang melawan Lazio, yang diperkirakan akan menjadi salah satu pertandingan terberat Bianconeri musim ini sejauh ini. Kualitas lawan di 3 laga sebelumnya tidak sebanding dengan kaliber Lazio. Kedua tim memiliki pemain yang mengalami nasib berbeda selama jeda internasional, dan sebagai hasilnya, manajer mungkin cenderung melakukan penyesuaian pada susunan pemain mereka. Menurut laporan Calcio Mercato, Allegri sedang mempertimbangkan untuk memainkan Moise Kean di pertandingan mendatang. Kean terutama digunakan sebagai pemain pengganti Juventus musim ini, dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic biasanya menjadi starter dalam pertandingan tim. Pemain spesifik yang akan memberi jalan bagi Kean masih belum pasti, namun jika cedera yang dialami Chiesa selama jeda internasional dianggap terlalu berisiko baginya untuk kembali beraksi, Kean berpotensi menggantikannya di starting lineup. Kami mengharapkan manajer untuk terus mengubah timnya untuk mencerminkan kualitas lawan di setiap pertandingan. Kean adalah striker yang bagus dan tampil baik selama pramusim. Kami berharap dia tampil baik jika mendapat kesempatan untuk menjadi starter dalam pertandingan. Giovanni Guardiola menyesali cedera yang dialami Chiesa setelah awal musim yang bagus. Federico Chiesa menikmati awal yang baik di musim ini, menunjukkan performa impresif setelah menghadapi kesulitan di musim sebelumnya setelah kembali dari cedera jangka panjang. Dia telah berkembang pesat dalam peran lanjutan di tim Juventus dan telah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Kalau begitu, Chiesa berpotensi mencetak gol dalam jumlah besar, mungkin hingga 20 gol di semua kompetisi bersama Juventus. Dia telah menerima dukungan untuk mencapai tujuan ini.
Namun, cederanya baru-baru ini saat menjalani tugas internasional bersama Italia berpotensi membuatnya absen dalam pertandingan Juventus mendatang, yang mengancam akan mengganggu momentum yang telah ia bangun. Giovanni Guardiola dari Sky Sport telah menyatakan keprihatinannya bahwa waktu cederanya tidak menguntungkan, mengingat awal musim yang sangat baik dari Chiesa, dan hal itu dapat mengganggu performa positifnya. Katanya, seperti dikutip Tutto Juve, cedera tersebut merupakan sebuah kecelakaan yang mengganggu momen positif bagi Chiesa, 2 gol dalam 3 pertandingan sebagai second striker dalam peran yang dirancang untuknya oleh Allegri. Allegri yakin Chiesa mampu melampaui 15 gol di posisi tersebut. Harapan Juve adalah rekor serupa juga terus berlanjut di Lazio. Chiesa tampil cemerlang sejauh ini dan merupakan pemain yang kami harapkan bisa melakukan hal-hal hebat di musim ini. Penampilannya di berbagai kompetisi bisa menentukan keberhasilan kami di masing-masing kompetisi. Mudah-mudahan, dia bisa kembali untuk pertandingan melawan Lazio dan tidak melewatkan banyak pertandingan karena tantangan kebugaran musim ini. Pemain aktif Serie A termahal, Juventus mendominasi daftar. Sementara klub menunjukkan pengekangan besar pada pasar musim panas ini, Juventus telah mengeluarkan banyak uang pada tahun-tahun sebelumnya, terutama selama masa pemerintahan bebas Fabio Paratici antara tahun 2018 dan 2021. Transfermarkt, melalui Calcio Mercato, menyusun formasi fantasi yang terdiri dari pemain termahal yang tetap aktif di Serie A. Diharapkan, Juventus memiliki daftar terbesar antara bintang saat ini dan masa lalu. Kiper Milan, Mike Maignan, berharga lebih mahal dibandingkan kiper lain yang saat ini aktif di Liga. Kiper Milan, Mike Maignan, berharga lebih mahal dibandingkan kiper lain yang saat ini aktif di Liga. Di lini pertahanan, pemain andalan Juventus, Gleison Bremer dan Danilo, tampil bersama bek tengah Rossoneri, Fikayo Tomori. Namun inklusi yang paling aneh adalah Mattia Caldara. Mantan bek Juventus itu menandatangani kontrak dengan Milan seharga 37,7 juta euro pada tahun 2018 dalam kesepakatan pertukaran tidak langsung yang membawa kembali Leonardo Bonucci ke Juventus. Dia tidak pernah bisa memenuhi janji awalnya. Berbicara tentang kesepakatan pertukaran, Arthur Melo bergabung dengan Bianconeri dengan harga 80 juta yang dilaporkan pada tahun 2020. Ini adalah bagian dari perjanjian kontroversial dengan Barcelona yang sekaligus mengontrak Miralem Pjanic. Bintang Inter Nicolo Barella lebih pantas tampil di lini tengah. Juventus juga terwakili dengan baik di lini depan dengan Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic. Kedua pemain tersebut pindah dari Fiorentina. Paulo Dybala saat ini bermain di Roma, namun ia masuk dalam daftar transfernya dari Palermo ke Juventus pada tahun 2015 senilai 41 juta. Bomber Napoli, Victor Osimhen, menjadi bagian terakhir dari teka-teki tersebut. Bintang Juventus Cambiaso dan Bremer membangun otot di jeda internasional. Dengan 13 pemain Juventus yang menjalani tugas internasional, tuan rumah yang tersisa di Turin mengambil kesempatan untuk membangun kekuatan. Akun Twitter resmi klub membagikan klip bintang Bianconeri Gleison Bremer dan Andrea Cambiaso yang bekerja di game. Bek sayap ini menikmati awal yang positif untuk musim pertamanya di Turin. Dia sudah tampil 3 kali, 2 kali sebagai starter. Sedangkan untuk bek asal Brazil ini, ia mungkin akan kecewa karena tidak dipanggil ke tim Seleção, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi tekad dan keinginannya untuk berkembang. Juventus sedang mempertimbangkan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada Moiskin. Dengan bursa transfer musim panas kini sudah di depan mata, Juventus mengalihkan perhatiannya ke urusan internal. Dalam beberapa hari terakhir, laporan menyebutkan bahwa klub sedang mempelajari pembaruan kontrak untuk beberapa bintang mereka, termasuk Federico Chiesa dan Adrien Rabiot. Jadi menurut La Gazzetta dello Sport via Juventus News 24, Moiskin juga bisa menjadi penerima tawaran perpanjangan. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu saat ini berlaku hingga tahun 2025. Sumber tersebut menyatakan bahwa manajemen sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tenggat waktu 1 atau 2 tahun lagi. Sang striker saat ini mengumpulkan 2,5 juta euro sebagai gaji bersih.
Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa klub mungkin mencoba menurunkan angka tersebut sedikit. Pemain Italia itu adalah produk pemain muda klub yang menikmati terobosannya pada tahun 2019. Namun, klub menjualnya ke Everton tak lama kemudian. Sang striker saat ini mengumpulkan 2,5 juta euro sebagai gaji bersih. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa klub mungkin mencoba menurunkan angka tersebut sedikit. Pemain Italia itu adalah produk pemain muda klub yang menikmati terobosannya pada tahun 2019. Namun, klub menjualnya ke Everton tak lama kemudian. Keane tidak terlalu sukses di Goodison Park tetapi nasibnya berubah menjadi lebih baik selama masa pinjamannya di Paris Saint-Germain. Sang bomber kembali ke Juventus pada tahun 2021 sebagai akuisisi akhir musim panas menyusul kepergian Cristiano Ronaldo. Sang striker mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir, namun sebagian besar belum bisa mendapatkan tempat sebagai starter. Terlepas dari apakah kami hinaan untuk Chiesa karena bertahan di Juventus. Setiap kali seorang idola Fiorentina pindah ke Juventus, dia selalu mengharapkan sambutan yang tidak bersahabat ketika dia kembali ke Artemio Franchi. Namun dalam kasus Federico Chiesa, adik laki-lakinya, Lorenzo, juga mengalami pelecehan dari para pendukungnya, meskipun ia lahir dan besar sebagai penggemar Fiorentina. Federico pindah ke Turin pada tahun 2020, sementara saudaranya masih berkembang melalui klub Tuscan tersebut. Lorenzo Chiesa kini berusia 19 tahun dan baru saja bergabung dengan skuad Primavera Sampdoria, mengakhiri kerjasamanya dengan klub masa kecilnya. Remaja tersebut mengungkapkan dirinya mendapat hinaan di media sosial menyusul kepindahan kakaknya ke Juventus. Fans Fiorentina menghina saya di media sosial ketika Fede pindah ke Juve, kata pemain muda itu melalui Il Bianconero. Tidak mudah bagi saya sebagai fans Viola. Namun itu adalah sesuatu yang berhasil saya atasi. Lorenzo pun menjelaskan perbedaan dan persamaan antara dirinya, kakaknya, dan ayahnya, Enrico Chiesa. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera ACL hanya beberapa bulan setelah cedera serupa yang dialami Federico pada Januari 2022. Pada Juni 2022, lutut kanan saya patah, beberapa bulan setelah Federico. Pengalamannya, serta pengalaman ayah kami, membantu saya melewati cedera itu. Federico secara fisik lebih kuat, sedangkan saya lebih seperti ayah saya, lebih cepat dalam jarak dekat. Saya bisa bermain sebagai second striker atau winger. Sekarang pelatih memainkan saya sebagai gelandang. Perbedaannya dengan keduanya adalah saya menggunakan kaki kiri. Kabar positif, Pogba mungkin fit untuk menghadapi Lazio. Juventus telah menerima kabar positif mengenai status cedera Paul Pogba, dengan gelandang Prancis tersebut diperkirakan akan fit untuk pertandingan mendatang melawan Lazio. Pogba tampaknya mengalami cedera pada pertandingan terakhir Juve, sehingga menimbulkan kekhawatiran, namun hasil pemindaian menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Pogba sekarang memiliki jendela internasional untuk pulih, dan Sky Sports, seperti dilansir Tutto Juve, menunjukkan bahwa dia bisa tersedia untuk dipilih dalam pertandingan Juventus melawan Lazio. Meski Pogba menghadapi masalah cedera sejak kembali ke klub, ia menikmati periode yang relatif bebas cedera musim ini dan mendapatkan menit bermain yang berharga di lapangan di Allianz Stadium. Juventus akan mengharapkan kebugarannya yang berkelanjutan karena mereka ingin bersaing di level tertinggi di Serie A. Ini adalah salah satu kabar terbaik yang bisa kami dapatkan karena kami membutuhkan skuad yang kuat untuk mengalahkan Lazio. Mereka baru saja meraih kemenangan pertama mereka musim ini di Napoli, jadi mereka adalah lawan yang mungkin sulit kami lawan dan kami membutuhkan pemain-pemain top untuk mengamankan semua poin dari pertandingan tersebut. Pogba belum berada dalam performa terbaiknya, namun pemain Prancis ini adalah pemain yang bisa tampil di babak kedua dan membantu kami memenangkannya. Del Piero mengirimkan pesan kepada fans yang menyerukan agar dia kembali ke Juventus. Fans Juventus sudah tak sabar menantikan kembalinya Alessandro Del Piero ke klub, meski dalam kapasitas non-pemain. Penyerang ikonik Italia ini meninggalkan klub hampir satu dekade lalu dan kemudian pensiun dari sepak bola Eropa. Sejak pensiun, Del Piero telah beralih peran sebagai pandit,
namun ia tetap menjadi salah satu mantan pemain tercinta yang diharapkan dapat dilihat kembali oleh pendukung Bianconeri di Allianz Stadium. Selama periode pergantian kepemimpinan di klub awal tahun ini, terdapat spekulasi mengenai kemungkinan Del Piero bergabung kembali dengan Juventus dalam peran kepemimpinan. Namun, klub akhirnya memilih untuk menunjuk para profesional dari sektor hukum dan keuangan, untuk mengantisipasi masa depan yang penuh tantangan. Meski tidak memiliki peran resmi di klub, Del Piero tetap menjadi simbol Juventus di hati para penggemarnya. Ia menyatakan bahwa ia masih merasakan hubungan yang kuat dengan klub, meski tanpa jabatan resmi. Kata mantan striker tersebut, seperti dikutip dari Tutto Juve. "Saya masih merasa menjadi milik Juventus, tidak perlu berperan di klub. Del Piero adalah salah satu legenda favorit kami dan hampir tidak ada penggemar yang menentang kembalinya dia ke klub. Namun pemilik dan dewan direksi saat ini sangat berpengalaman dan akan memberinya peran di klub jika mereka membutuhkannya." Mampukah Dusan Vlahovic mencetak sebanyak 20 gol musim ini? Kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus dari Fiorentina tidak memenuhi ekspektasi tinggi yang diberikan padanya. Striker Serbia ini mendapatkan transfernya ke Juventus berdasarkan penampilan impresifnya selama berada di Fiorentina, terutama di tahun terakhirnya bersama La Viola. Namun, sejak bergabung dengan Juventus, Vlahovic belum mampu mengulangi performa mencetak golnya. Juventus menghadapi tantangan dalam mengeluarkan kemampuan terbaik dari Vlahovic, dan hasil mencetak golnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat ia pindah. Mengingat bakat dan potensinya, banyak yang memperkirakan dia akan menjadi pencetak gol yang konsisten untuk klub, berpotensi mencetak sekitar 20 gol liga dalam satu musim. Mantan pemain AS Roma Alberto Di Chiara ditanya apakah menurutnya sang striker bisa mencetak hingga 20 gol dalam satu musim dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, "Dia adalah seorang striker sejati, dia berpotensi mencapai angka mendekati 20, jika dia bermain dengan kepala kanan. Dia adalah sosok yang pemurung, dia harus diarahkan ke arah yang benar, namun dia punya potensi besar yang perlu diungkapkan. Kami tahu Vlahovic bisa tampil lebih baik dan pemain Serbia itu harus melakukannya karena kami menginvestasikan banyak uang untuk membawanya ke Turin. Kecuali statistiknya berubah, kami akan terus berjuang karena kami tidak dapat menemukan pembeli untuk merekrutnya dengan harga yang pantas." Tak menangkan satupun trofi, pecat Allegri setelah musim ini. Mantan kiper Genoa, Simone Braglia, berpendapat bahwa posisi Max Allegri sebagai manajer Juventus jauh dari aman di Serie A. Allegri, meski sebelumnya menikmati masa sukses bersama Juventus, belum memenangkan satupun trofi dalam 2 musim sejak kembali ke klub. Fans berspekulasi bahwa Allegri mungkin akan dipecat pada akhir musim sebelumnya, namun klub memilih untuk mempertahankannya, memberinya kesempatan lain untuk menunjukkan kemampuan manajerialnya. Sebelum kembalinya Allegri, Juventus telah mengamankan setidaknya 1 trofi dalam 10 musim berturut-turut, menyoroti komitmen klub terhadap kesuksesan. Namun, tekanan semakin besar pada Allegri untuk kembali meraih trofi, dan Braglia berpendapat bahwa waktunya di Juventus bisa dalam bahaya jika ia tidak segera meraih kesuksesan. Ekspektasi yang tinggi terhadap klub seperti Juventus, dan minimnya trofi dalam beberapa musim terakhir telah menimbulkan kekhawatiran mengenai masa jabatan Allegri. Inter telah meningkatkan tim mereka, Roma telah memenangkan konferensi dan Juve belum memenangkan apapun sejak Allegri kembali dan mereka tidak memiliki apapun di grup. Giuntoli adalah rekrutan terbaik dan bisa mengatasi sakit perut di grup, lihat Chiesa dan Vlahovic. Namun, Allegri mempunyai risiko lebih besar. Sesuatu bisa terjadi jika dia tidak menang. Kami adalah klub terbesar di negara ini dan setiap manajer di bangku cadangan Juve tahu bahwa dia akan diukur berdasarkan trofi yang telah dia menangkan. Allegri belum banyak meraih kemenangan dan kami memperkirakan dia akan mengubahnya musim ini jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Juventus berencana menawarkan kesepakatan baru kepada Gatti. Federico Gatti hampir menandatangani kontrak baru dengan Juventus, karena klub telah menaruh kepercayaan mereka padanya untuk musim-musim mendatang.
Meskipun menghadapi persaingan untuk mendapatkan waktu bermain musim ini, dengan Alexandro, Gleison Bremer, dan Danilo sebagai pilihan utama dalam 3 pemain bertahan Juventus, Gatti muncul sebagai bek yang paling dekat untuk menembus starting lineup. Bianconeri menaruh harapan besar terhadap potensi jangka panjangnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus saat ini sedang dalam tahap perencanaan untuk menawarkan kontrak baru kepada Gatti. Pihak klub mengantisipasi mantan pemain Frosinone itu akan berkomitmen dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang akan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Gatti telah bekerja sangat keras untuk tetap dekat dengan starting 11 kami dalam beberapa bulan terakhir dan kami percaya dia akan melakukannya dengan baik kapanpun dia bermain. Klub-klub mengawasi bek tersebut dan akan segera menambahkannya ke skuad mereka jika dia tidak mendapatkan waktu bermain yang diinginkannya. Jika dia terikat kontrak panjang, kami akan meminta bayaran yang besar sebelum kami mengizinkannya pergi dan tidak akan ada kejutan dari peminat manapun. Gatti akan bekerja keras dalam latihan untuk segera bermain di depan beberapa pemain di tim.